sebelum saya memberikan pidato saya, karena tadi telah ditayangkan dan dikatakan bahwa saya mendapat tugas dari Presiden untuk menjadi Ketua Dewan Pembina Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dan ketika saya telah dilantik, maka saya meminta kepada beliau, karena salah satu daripada dibentuknya BPIP itu adalah untuk mensosialisasikan secara benar sejarah isi daripada yang disebut Pancasila. Dan pada waktu itu saya mengatakan pada beliau bahwa saya minta untuk diizinkan kalau di dalam sebuah pertemuan sebelum upacara dimulai, maka kita untuk mengingat bahwa ideologi kita itu adalah Pancasila, maka dengan kata-kata salam Pancasila, maka tadi telah dipresentasikan. Jadi dengan segala hormat saya meminta, karena nanti juga akan dengan upacara akan diberikan duplikat bendera pusaka. Jadi mereka yang sekarang ini mau untuk datang untuk mendapatkan dari kami yang namanya duplikat bendera pusaka itu, juga untuk selalu di dalam upacara apapun saja mengatakan kepada para hadirin dan hadirat yang ada, membiasakan diri untuk memulainya dengan menyebut salam Pancasila. Seharusnya kita semua berdiri dulu, tetapi dengan mohon maaf juga, karena tadi saya bicara dengan Pak Gubernur Jogja, kita ini sudah sama-sama tua ya Mas, karena beliau dengan saya bedanya hanya 1 tahun. Jadi kalau saya terserah, tapi duduk pun boleh. Kalau saya sebut salam Pancasila, tolong dijawab juga dengan salam Pancasila. Dan berikutnya, saya seringkali ketika saya mengatakan merdeka, saya disebut orang yang katanya begini, apalagi anak-anak muda, bilang, kenapa ya sudah merdeka Ibu Mega itu teriak-teriak merdeka. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mungkin kita seumur, jadi kita ini mungkin hanya atau berada di dalam sebuah kondisi negara kita, yaitu justru tidak ikut berjuang dan juga tidak lagi merasakan suasana perjuangan dan ketika proklamasi itu. Jadi waktu saya kecil, mengapa kalau nanti yang pertama kali akan saya berikan adalah kepada Bapak Gubernur Hamengkubuwono dari Jogja, karena beliau ini masih ada darah, bukannya untuk mendiskriminasi, tapi yang memang beneran bapak saya itu adalah proklamator bangsa. Kalau ada yang tidak setuju silakan angkat tangan, artinya kalian adalah A sejarah. Lalu yang berikutnya, seperti tadi dikatakan, ketika keadaan negara, pemerintahan yang tadi telah disebutkan oleh saya, karena belum bisa tinggal di istana, maka tinggalnya di Pegangsaan Timur. Tapi karena pada waktu itu, kalau kita ingat sejarah, yang namanya Jepang sudah dinyatakan kalah, sekutu mau masuk dan Belanda dompleng untuk masuk kembali, sehingga dengan demikian atas permintaan dari Bapak Sultan Hamengkubuwono ke-9 meminta kepada Bung Karno dan yang lain-lain
pindah ke Jogja dan pemerintahan sementara dibuat di Bukit Tinggi. Mari silakan baca saja sejarah bagi yang mereka belum pernah membaca sejarah Republik Indonesia. Nah, dengan demikian maka pada waktu itu saya banyak sekali bertemu dengan para pejuang, karena saya satu-satunya yang lahir di Istana Jogja. Karena setelah kami pindah itu, nah ternyata tadi juga telah saya katakan, Belanda masuk ke Jogja dan Bapak dan yang lainnya pun lalu dibuang ke Bangka. Dan ibu saya tadinya disuruh tetap tinggal di istana, tapi ibu saya tidak mau. Makanya juga oleh Bapak Sultan Hamengkubuwono IX, ibu saya dicarikan tempat di Kalicode, ada rumah. Dan setiap bulan ibu saya bilang, karena tentunya tidak ada gaji ya, jadi beliau juga diberi uang, yaitu masih holden untuk kehidupannya sepanjang sebelum yang pada waktu itu, setelah itu Bung Karno dan pemimpin lainnya bisa dikembalikan lagi ke Jakarta. Nah, waktu itu banyak sekali para pejuang yang memang mereka dengan semangat yang luar biasa selalu mengatakan kalau bertemu, yaitu namanya merdeka, dijawabnya mati. Sekarang berani apa enggak sekalian seperti itu? Saya kira enggak berani lagi. Untuk ngomong merdeka aja mungkin susah sekali. Makanya saya ajarkan kembali untuk yang namanya perjuangan itu tidak menjadi luntur. Dengan demikian kita akan tahu bahwa negara kita ini memang dijadikannya dengan susah payah. Oleh sebab itu saya selalu bilang, siapa saja saya teriaki merdeka begitu kan, lalu dijawab merdeka. Mau ndak mengatakan seperti itu? Mau tidak mengatakan seperti itu? Kok takut amat ya? Saya heran loh sekarang, yang kalian ini kayaknya senangnya bungkem. Salah atau benar ndak pernah berani ngomong. Nah, saya ngomong nih, merdeka! Merdeka! Kurang keras ya, lembek. Kan betul enggak? Saya udah mikir nih, aduh bener-bener deh. Kalau suruh ngomongin merdeka aja udah gak kuat. Loh, saya aja udah tua gini masih teriak-teriak. Mau coba lagi apa enggak? Mau coba lagi apa enggak? Lihat anak-anak itu, saya beri mereka semangat supaya kembali menggelorakan bahwa negara kita ini adalah negara yang merdeka, berdaulat, dan didapat dari rasa kemerdekaan. Merdeka! 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 Kan bisa kan? Lah, soalnya apa? Heran saya. Sekarang mereka pejabat tuh terlalu formal saya lihat. Kadang-kadang saya sampai aduh, kalau saya datang ke depan lagi kan selalu presiden kelima tadi disebutkan, wakil presiden ke-8. Saya sendiri kok lupa ya, saya pernah juga wakil presiden. Karena terlalu sekarang itu saya bilang pada senior-senior saya, pada Pak Tri Sutrisno, mereka ini sekarang para pejabat elitnya terlalu merasa nyaman, tidak lagi mau tahu apa yang akan terjadi pada negara ini. Itu kenyataan loh saudara-saudara. Aduh, makanya anak-anak itu kalau sekarang saya lihat keren-keren, tegap-tegap, tapi kelihatan auranya nggak melempem gitu. Betul loh, karena saya bilang pada Mbak Rima, wakil ketua, gembleng Mbak dia. Kalau itu nggak kelihatannya tidak bagus, out. Nanti setelah selesai Purna Paskibraka, mereka masuk ke dalam Duta Pancasila, diolah lagi. Itulah yang akan menceritakan sejarah Indonesia, bagaimana menjadi adanya ideologi Pancasila dan lain sebagainya. Karena